Halo, aku Weni Aidina. Aku adalah psikolog dan konselor di KAM. Konselor adalah konselor online di KAM. Aku sudah menjadi konselor di KAM sejak tahun 2018. Nah, sejak tahun itu ada beberapa kasus yang sudah pernah aku tangani. Dua di antaranya adalah yang pertama, kasus tentang mahasiswa yang kesulitan untuk menjalin komunikasi atau mempertahankan komunikasinya dengan teman-temannya ketika bergaul. Nah, hal ini bukan karena dia tidak mau untuk bergaul, tetapi karena dia masih belum mampu untuk mempertahankan komunikasi, untuk bisa tahu apa sih yang harus dia komunikasikan di waktu tertentu bersama rekan-rekannya. Nah, hal ini membuat dia menjadi merasa tidak nyaman ketika bergaul. Ketika itu, aku dan klien tersebut sama-sama mencari tahu nih, apa sih yang membuat dia tidak nyaman atau belum mampu untuk mempertahankan komunikasi ketika bersama rekan-rekannya. Aku cari tahu, kita sama-sama terbuka. Terus ketika sudah tahu yang namanya core problem atau apa sih yang menyebabkan si klien tersebut berperilaku seperti itu, baru aku akhirnya memberikan saran-saran praktis apa yang bisa dia lakukan ketika dia mengalami kesulitan tersebut. Nah, nanti klien akan mempraktikkan saran-saran yang telah aku berikan. Selain itu, aku juga pernah nih menangani klien di mana ada seorang ibu memiliki 2 orang anak dan ibu ini merasa ada yang salah nih dalam pengasuhannya. Ketika anaknya sedikit saja menurut dia membuat dia kesal atau mereka ini berdua bertengkar, ibu ini mudah sekali terpicu emosinya ketika melihat pertengkaran kedua anaknya ini. Nah, hal itu membuat dia mempertanyakan apa sih yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dirinya tersebut. Nah, sama seperti kasus yang pertama tadi, aku tetap mencari tahu apa sih yang membuat si ibu ini kesulitan memperbaiki perilakunya. Nah, ternyata setelah dicari-cari tahu tuh, saling terbuka, akhirnya tahu nih ternyata si ibu ini salah satunya ya, ada efek dari pengasuhan ibunya dulu yang dia ikuti dan dia implementasikan juga ke anaknya tanpa ia sadari. Sehingga dari situlah aku berangkat untuk memperbaiki atau memfasilitasi keluhan ibu ini dan memberikan saran-saran yang bisa dia lakukan untuk pemulihan dulu dirinya. Nah, dari 2 kasus tersebut, metode yang diimplementasikan KAM ini sangat sesuai untuk kasus-kasus seperti itu. Karena KAM mengadopsi sistem ongoing chat, di mana klien bisa membeli paket sesuai sama yang dia inginkan pertama kali. Misalnya paket 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 3 bulanan. Jadi klien tidak terburu-buru nih ngirim chat panjang banget. Terus kan saya sebagai psikolog dan konselor harus baca dulu dong apa teks yang dia kirimkan. Nah, dengan metode ongoing ini yang beli paketnya 3 hari misalnya minimal, aku memiliki waktu untuk membaca chat klien dan klien juga bisa secara pelan-pelan menuliskan keluh kesahnya tanpa terburu-buru waktu. Nah, setelah misalnya di akhir sesi sebelum habis paketnya, aku akan memberikan nih saran-saran praktis apa yang bisa kita lakukan dari keluhannya tersebut. Misalnya masih ada ternyata paketnya, boleh banget. Bahkan nanti aku bisa untuk mengevaluasi apa sih yang sudah dia lakukan, apakah sudah oke, bagaimana yang dia rasakan. Jadi kita bisa saling feedback apa yang sudah dia lakukan sehari-hari untuk memperbaiki dirinya dan aku akan memberikan saran lagi yang sudah dia lakukan selama ini. Nah, kira-kira seperti itu tuh kasus-kasus yang pernah aku tangani di KAM. Selain kasus-kasus yang aku ceritakan tadi, aku juga kok menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan trauma, kecemasan, sulit tidur, stres, dan lain-lainnya. Nah, kalau kamu mau langsung berkonsultasi dengan aku di aplikasi KAM, jangan lupa untuk download aplikasi KAM, KALM, di App Store atau Play Store kamu.
Nah, setelah kamu download aplikasi Calm, jangan lupa memasukkan counselor kode aku, yaitu WEN191 atau WEN191. Nanti kamu langsung terhubung dengan aku. Ayo dicoba dulu, mungkin itu adalah apa yang kamu butuhkan selama ini. Jangan khawatir untuk mengkonsultasikan masalahmu. Kami, counselor, akan berupaya untuk memfasilitasi masalahmu. Sampai ketemu di aplikasi Calm.